Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran kali ini yaitu matematika kelas 7. Oke, untuk materi yang akan kita bahas adalah himpunan. Jadi kemarin sudah membahas tentang bilangan bulat, sekarang kita masuk ke bab himpunan. Kompetensi dasar dari bab himpunan yaitu menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan. Untuk indikator pencapaiannya atau tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama menyebutkan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Yang kedua, mengetahui macam-macam himpunan. Yang ketiga, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Oke, sebelum kita masuk berarti kita harus tahu dulu tentang konsep himpunan. Definisi himpunan. Jadi, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Jadi harus diingat, memiliki definisi yang jelas. Contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa laki-laki kelas 7A SMP Negeri 2 Sedati. Nah, di sini kan berarti kan jelas. Yang diambil adalah siswa laki-laki kelas 7A SMP Negeri 2 Sedati. Kemudian contoh yang kedua. Yang kedua adalah kumpulan siswa yang lahir bulan Januari. Nah, perhatikan definisinya jelas. Lahir di bulan Januari. Yang ketiga, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, hewan berkaki 4 berarti kan definisinya juga jelas. Saya mungkin menyebutkan hewan berkaki 4 berarti sapi, kucing, kambing dan yang lainnya. Itu kan semuanya hewan berkaki 4. Kalau kalian menyebutkan, coba sebutkan kumpulan hewan berkaki 4, berarti kan anggotanya adalah sapi, kan juga termasuk, kambing juga termasuk, kan seperti itu. Jadi definisinya jelas sehingga pendapat saya atau pendapat orang lain itu sama. Yang keempat, kumpulan negara Asia Tenggara. Nah, ini juga jelas ya definisinya. Tetapi untuk contoh yang bukan himpunan, ya ini. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar yang bagaimana? Nah, ini kan di sini kurang jelas. Kata-kata kota-kota besar. Nah, besar yang bagaimana? Besar yang seberapa? Kan seperti itu. Jadi definisinya kurang jelas. Yang kedua, kumpulan siswa pandai. Nah, pandai yang seperti apa? Nah, ini kan kurang jelas di sini. Yang ketiga, kumpulan lukisan yang bagus yang seperti apa, kan gitu. Menurut saya lukisan yang bagus itu abstrak, tapi menurut kalian belum tentu lukisan abstrak itu bagus, kan seperti itu. Karena definisinya kurang jelas, jadi ini termasuk bukan himpunan. Yang keempat yaitu kumpulan bunga yang indah. Nah, kembali lagi, bunga yang indah yang seperti apa? Nah, itu kan tidak jelas di sini. Maka semua itu dikatakan bukan himpunan. Jadi kata besar, pandai, bagus, indah itu adalah termasuk dari kata sifat atau mengandung kata sifat, sehingga definisinya kurang jelas. Sedangkan himpunan sendiri itu memiliki definisi yang jelas, kan seperti itu ya. Coba perhatikan kalimat di bawah ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan wanita cantik termasuk himpunan atau bukan? Bukan himpunan. Kenapa? Karena cantik. Nah, cantik yang bagaimana, kan seperti itu. Jadi definisinya kurang jelas. Yang kedua, kumpulan warna lalu lintas. Nah, kumpulan warna rambu-rambu lalu lintas termasuk himpunan atau bukan ini? Himpunan. Kenapa? Karena rambu-rambu lalu lintas warnanya itu pasti jelas, merah, kuning, hijau, kan seperti itu. Jadi kan definisinya jelas sehingga ini dikatakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Sedati yang tingginya 160 cm.
Ini termasuk himpunan atau bukan? Oke, di sini kata tinggi itu memang kata sifat. Tapi di sini diperjelas lagi, tingginya 160 cm. Berarti kan definisinya jelas. Kenapa? Kumpulan siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Sedati yang tingginya 160 cm. Berarti kan jelas definisinya. Berarti kalau diukur yang 7A yang tingginya 160 siapa? Nah kan jelas. Nah seperti itu, berarti nomor 3 termasuk himpunan karena definisinya sudah dijelaskan. Yang keempat adalah kumpulan hewan lucu. Hewan lucu berarti iya bukan himpunan, oke? Karena lucu yang bagaimana ini kan tidak dijelaskan secara rinci. Oke, setelah contoh berarti kita masuk ke penyajian himpunan. Ada 3 cara menyatakan suatu himpunan. Jadi untuk menyajikan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama adalah menyebutkan anggotanya, yaitu enumerasi. Contohnya berarti himpunan A adalah 1, 2, 3. Jadi anggota himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan B angsa, bebek, ayam. Nah jadi yang pertama penyajiannya itu menggunakan atau menyebutkan anggota-anggotanya. Jadi himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Langsung ke anggotanya yang disebutkan. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Seperti apa? Misal kita ambil contoh yang nomor 1. Kita kan sudah menyebutkan anggotanya. Himpunan A adalah 1, 2, 3. Jadi anggota himpunan A itu 1, 2, 3. Tapi kalau disebutkan dengan sifat-sifat anggotanya berarti himpunan A bilangan asli kurang dari 4. Benar nggak? Iya, kenapa? Karena bilangan asli dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 0 berarti bilangan cacat. Tapi kalau bilangan asli kurang dari 4 berarti bilangan asli dimulai dari angka 1. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. Apakah 4 termasuk? Tidak. Kenapa? Karena di sini bilangan asli kurang dari 4. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3. Untuk yang B itu kan anggotanya adalah angsa, bebek, ayam. Berarti kalau dituliskan menggunakan sifat-sifat anggotanya berarti angsa, bebek, ayam ini termasuk apa? Hewan berkaki 4. Oke. Maksudnya hewan berkaki 2. Jadi bebek, angsa, ayam ini adalah jika disebutkan penyajiannya menggunakan sifat-sifat anggotanya berarti dia adalah hewan berkaki 2. Penyajian yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Jadi dengan anggota yang sama ya. Jadi A adalah anggotanya 1, 2, 3. Berarti kalau disajikan dalam notasi pembentuk himpunan adalah A X sedemikian hingga X kurang dari 4. X adalah elemen bilangan asli. Nah berarti X itu bilangan asli. Bilangan asli yang bagaimana? Bilangan asli yang kurang dari 4. Berarti kalian menyebutkan 1, 2, 3. Oke. Kalau yang B berarti tadi kan anggotanya adalah bebek, ayam, angsa, kan seperti itu. Berarti kalau penyajiannya dirubah dalam notasi pembentuk himpunan berarti himpunan B adalah X sedemikian hingga X adalah hewan berkaki 2. Seperti itu. Jadi X hewan berkaki 2 berarti apa aja? Apakah kalian akan menyebutkan angsa? Iya, angsa, bebek, ayam, kan seperti itu. Itu semua hewan berkaki 2. Oke, untuk memperjelasnya, nah sekarang saya coba kita buktikan ya. Tulislah dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, di sini ada contoh adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi penyajiannya menggunakan yang ketiga tadi ya, notasi pembentuk himpunan. Berarti adalah himpunan A X sedemikian hingga X kurang dari 10, X elemen faktor dari 12. Berarti X ini berarti anggotanya himpunan A ini adalah faktor dari 12 kan gitu. Tapi faktor dari 12 yang kurang dari 10. Berarti kalau disebutkan menggunakan anggotanya berarti kita menjawab 1, 2, 3, 4,
6. Kenapa? Karena faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 kan itu. Faktor dari 12 kan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tapi syarat yang diminta adalah X kurang dari 10. Berarti 12 tidak masuk di dalam anggotanya. Kemudian kalau disebutkan atau dituliskan menurut sifat-sifat anggotanya, maka himpunan A adalah faktor dari 12 yang kurang dari 10. Jadi jelas ya di sini perbedaannya. Ini satu contoh himpunan yang dinyatakan dalam 3 sajian. Jadi yang pertama menggunakan notasi pembentuk himpunan, kemudian kita rubah menjadi anggotanya, kita rubah dengan menuliskan sifat-sifatnya. Jadi tapi dari 3 ini kalau disuruh menyebutkan berarti anggotanya berapa aja? Pasti menyebutkan 1, 2, 3, 4, 6. Untuk contoh yang kedua, tulislah dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Di sini contohnya adalah berarti di sini contohnya adalah enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Berarti saya akan merubahnya menjadi sifat-sifat anggotanya. Berarti apa? Karena anggotanya 3, 5, 7, 11 berarti dia adalah bilangan prima. Tapi bilangan prima dimulai dari 2, Bu. Iya, berarti kita harus spesifik lagi. Berarti apa? Menuliskan sifat-sifat anggotanya berarti himpunan bilangan prima dari 3 sampai 11. Jadi antara 3 sampai 11 bilangan prima itu apa aja anggotanya? Berarti kan 3, 5, 7, 11. Oke. Kemudian saya coba rubah penyajiannya menjadi notasi pembentuk himpunan, berarti X sama dengan X sedemikian hingga 3 kurang dari X kurang dari 11 dan X adalah bilangan prima. Jadi kalau ini ada antaranya, jadi kan dari 3 sampai 11 berarti pembentuk notasinya seperti itu, X demikian hingga 3 kurang dari X kurang dari 11. Jadi ini membacanya antara atau dari 3 sampai 11. X adalah bilangan prima, berarti anggotanya berapa? 3, 5, 7, 11. Seperti itu. Oke, next, berarti sekarang kita masuk ke anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Oke, ya jelas ya, sebuah benda dinyatakan sebagai anggota himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Yuk kita buktikan ya. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan elemen. Nah, yang seperti tadi ya, elemen. Sedangkan yang bukan anggota himpunan dilambangkan elemen tapi ada coretannya. Nah, seperti itu penulisannya. Contohnya, di sini ada bebek. Bebek itu termasuk elemen hewan berkaki 2 atau bukan? Iya, betul, dia bebek ini termasuk hewan berkaki 2, berarti dituliskan bebek elemen bilangan bebek elemen hewan berkaki 2. Kemudian yang M apakah elemen dari huruf konsonan dalam abjad? Iya, kenapa? Karena huruf konsonan abjad itu kan dari A sampai Z. Sedangkan yang diminta adalah konsonan. Berarti kalau konsonan itu semua huruf kecuali huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Berarti M ini termasuk elemen huruf konsonan dalam abjad. Contoh yang kedua, ini di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti angka 2, anggota 2 ini termasuk elemen dari himpunan A atau tidak? Iya, betul. Kenapa? Karena angka 2 ini ada di dalam himpunan A. 5, yes, elemen bilangan A. Tetapi untuk 10 ini bukan termasuk atau bukan anggota himpunan dari A. Kenapa? Karena 10 tidak menjadi anggota himpunan A.
Karena apa? Anggota himpunan A adalah 1 sampai 9. Berarti 10, 11, 12 kalau disebutkan berarti bukan anggota himpunan A. Berarti di sini sudah paham ya tentang anggota himpunan ya, mana yang termasuk elemen dan mana yang bukan termasuk elemen. Jadi kalau anggotanya berarti dituliskan seperti ini, seperti huruf E, itu namanya elemen. Tapi kalau misalnya bukan anggota berarti elemen dicoret seperti itu. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran yang selanjutnya akan kita bahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum.